Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin hadirkan satu berita lagi yang penting terkait dengan dukungan para kiai terhadap baca pres Anies Rashid Baswedan, yang tentu kita semua tahu bahwa Anies Rashid Baswedan telah didukung oleh koalisi Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Kita juga tahu hampir setiap hari mengikuti dinamika politik nasional, di mana tantangan-tantangan yang dialami oleh ketiga partai ini luar biasa, termasuk capresnya Anies Rashid Baswedan. Isu tentang fitnah beredar di mana-mana ditujukan kepadanya dari lawan-lawan politik, termasuk juga upaya-upaya untuk menjegalnya, bahkan membubarkan koalisi ini. Tanda-tanda itu begitu terlihat, misalnya dengan upaya untuk mengisolasi, ya, tanda petik, langkah-langkah Partai Nasdem, menekan Partai Nasdem supaya mencabut dukungan dari Anies Rashid Baswedan. Mereka mendekati Surya Paloh berulang-ulang dari para menteri, walaupun mereka tidak mengakui. Kemudian mereka juga menteri lain tugaskan untuk juga mengatasi misalnya Partai Demokrat, misalnya dengan juga ada Muldoko berupa untuk mengambil alih Partai Demokrat melalui PK-nya, yang PK di Mahkamah Agung, yang juga dianggap membayangi kesulitan yang dihadapi oleh Partai Demokrat. Kemudian PKS juga didatangi oleh beberapa waktu yang lalu, didatangi oleh seorang menteri yang berulang-ulang didapatkan informasi, yang setidaknya informasi itu kita dapatkan dari media, bahwa ada upaya untuk menarik PKS keluar dari koalisi itu. Namun partai-partai ini tidak bergeming untuk mengikuti apa yang mereka lakukan, termasuk Anies melalui jalur-jalur hukum yang dituduhkan. Misalnya kasus yang dituduhkan, misalnya paling terkenal adalah Formula E dan lain sebagainya. Nah, dalam kaitan itu, saudara sekalian, selain kegiatan-kegiatan para kiai yang pemimpin pesantren yang dianggap memiliki pengetahuan dan doa yang mereka lakukan terus-menerus supaya Anies Rashid Baswedan terhindar dari berbagai upaya penjegalan misalnya, atau tantangan yang terlalu berat, termasuk juga partai-partai yang mengusungnya. Maka pada kesempatan ini, saudara sekalian, adalah pengasuh PP Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso Jombang restui Anies jadi presiden di 2024 yang akan datang. Tentu saudara sekalian, Rejoso Jombang ini salah satu pesantren yang juga terkenal di Jawa Timur, dan pimpinannya adalah Kiai Haji Yainul Ibad Ash'ad Gus, yang biasa dipanggil dengan Gus Ulip, merestui Anies Baswedan menjadi presiden di 2024 yang akan datang. Nah, berita tentang ini tentunya kita ambil dari ABW News, saudara sekalian. Baiklah, untuk melengkapi apa yang kita sampaikan ini tentang berita dukungan dari pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso ini, kita coba bacakan kita hadirkan kepada Anda sekalian. Saudara sekalian, pengasuh Pondok Pesantren PP Darul Ulum Rejoso, Kabupaten Jombang, Kiai Haji Jainuddin Ibad As'ad atau Gus Ulip, merestui Anies Baswedan menjadi presiden Indonesia di 2024 nanti. Tentunya restu yang dimaksud di sini juga sekaligus sebagai dukungan yang kita pahami. Satu hal yang membuat saya sangat merespon positif, kata beliau, alias merestui kalau Pak Anies ingin memimpin Indonesia di 2024. Satu karakteristik kepemimpinan yang ada di dalam diri Pak Anies, katanya. Yang kedua, kata Gus Ulip, Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu memiliki integritas kebangsaan yang tinggi.
dan watak serta integritas kebangsaan itu serta moralitas yang selama ini dia menjadi ketika beliau menjadi pejabat publik. Pak Kiai mengatakan, sejak menjadi rektor Universitas Paramadina hingga menjadi pemimpin ibu kota Jakarta, tentunya gubernur Jakarta, Anies melakukan banyak hal untuk bangsa dan negara ini. Dari beliau menjadi rektor, kata beliau, baik atau ketika dia menjadi gubernur, selalu mengedepankan masalah-masalah kebudayaan, kebangsaan, nasionalisme dan akhlak yang saya lihat, moralitas ya, etika yang saya lihat katanya. Jadi tidak hanya konteks yang memberikan satu perintah, tetapi dia memberikan contoh juga, keteladanan, ujar beliau. Sekadar informasi, saudara sekalian, Anies Baswedan kini resmi sudah diusung oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera sebagaimana kita sampaikan tadi. Nah, saudara sekalian, itulah apa yang dikatakan oleh Pak Kiai, pimpinan pondok pesantren yang bersangkutan, yaitu Darul Ulum Rejoso Jombang ini, yaitu dalam hal ini Kiai Haji Jainul Ibad As'ad atau Gus Ulip tadi. Nah, tentunya saudara sekalian, pesantren ini berkultur Nahdlatul Ulama, tergabung dalam bukan pesantren modern seperti yang lainnya, atau bernaung misalnya pesantren Muhammadiyah atau pesantren yang lain. Tetapi rata-rata di Jawa Tengah, Jawa Timur ini kebanyakan pesantren yang berkultur Nahdlatul Ulama, sehingga memiliki kiai-kiai mereka memiliki daya tarik bahkan daya dukung yang besar dari kalangan santri. Apa yang disampaikan oleh para kiai ini akan para santri dan keluarga santri tentunya akan mereka ikuti apa yang dikatakan oleh para kiai-kiai ini. Di antaranya Pak Kiai yang kita barusan sampaikan tadi. Nah, kawan-kawan sekalian, dukungan demi dukungan kalau kita lihat dari kalangan pimpinan pesantren, para ulama dari terutama berkultur Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah maupun yang lain, yang juga kita sudah sampaikan dalam video yang lain, tentu mengalir terus menerus hingga saat ini kepada calon presiden Anies Rashid Baswedan. Itu karena mereka melihat bahwa jejak rekamnya sangat bagus. Dia juga memiliki kapasitas akhlak dan moral yang sangat bagus seperti yang disampaikan Pak Kiai tadi. Oleh karena itu, kawan-kawan sekalian, saya kira kalau ini terus-menerus berjalan, saya kira akan dukungan terhadap Anies ini di masyarakat Jawa Timur dan Jawa Tengah dan di tempat-tempat yang akan terus mengalir dan terus menguat. Ini pula yang mungkin juga yang dikhawatirkan oleh berbagai kalangan atau lawan-lawan politiknya, yang dikhawatirkan jangan sampai Anies semakin kuat dan sulit untuk dikalahkan. Nah, demikianlah kawan-kawan sekalian apa yang kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan informatif, menghibur pula. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.